Sekarang kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Kelihatan, Pak. Ini nggak apa-apa ya, kita sholat dulu apa jam 1 aja selesai sekalian ya? Mungkin jam 1 aja, Pak, Jam 1 sekalian ya? misalnya. Baik tadi ya, ini materi pembelajaran kita di semester ini kan cuma ini aja nih. Di hari ini ya dasar aja lah sebetulnya, konsep dan perkembangan. Tadi yang saya bilang, apa sih yang kita bayangkan nih kalau selesai kuliah terus kerja, terus apa nih mata kuliah SIA ini sumbangsi pada pemerintah gitu kan. Nah di sini apakah kita mahir aplikasi keuangan itu bermanfaat buat orang banyak ya. Nah, saya sih nggak tahu nih teman-teman, kalau zaman dulu ya, tahun lalu itu, lulusan tuh biasanya kalau nggak di BPKP, di keuangan atau di BPK. Nah, sekarang nih kayaknya ada juga ditempatkan di instansi lain ya, di instansi lain, malah ada rencana taruh di Pemda. Nah, ini kalau saya berpikir kalau misalnya lulusan akuntansi, terus ngerjanya nggak audit, waduh saya pikir ini ya, sayang lah gitu kan. Tapi mudah-mudahan teman-teman inilah, walaupun di kementerian lain jadi auditor lah. Nah ini rencana pembelajarannya, ini konsep dan perkembangan siap, nanti yang kedua overview, ketiga penganggaran, keempat komitmen, kelima pembayaran, keenam modul, kemudian UTS. Meskipun sebelumnya mungkin ada semacam ujian-ujian kecil lah. Setelah UTS di semester berikutnya itu setelah UTS, penerimaan, kemudian manajemen kas, aset tetap, modul utang dan piutang dan pelaporan. Nah khusus di mata kuliah kita ini nanti ada beberapa buku referensi dalam bentuk buku maupun apa ya, jurnal-jurnal gitu. Nanti di classroom yang sudah saya posting, tapi kenapa nggak masuk saya nggak tahu, nanti saya cek ulang. Tolong ingatkan saya kalau saya lupa melalui WA. Iya, Pak. Sehingga ini nggak masuk. Nah kita coba melihat apa sih konsepsi siap ini, kemudian bagaimana perkembangannya siap di Indonesia. Di konsep itu ada beberapa hal, beberapa faktor, yaitu apa pengertian SIA itu. Ada beberapa pakar yang memberikan definisi, namun kita ambil beberapa aja. Ini satu, misalnya SIA itu adalah elemen dari organisasi yang mengolah informasi bagi pemakai lah, bagi user ya, dengan mengolah data-data keuangan. Ini pasti peristiwa keuangan berbentuk dinilai dengan uang. Kalau yang dinilai tidak uang, nggak bisa masuk sini ya. Kemudian Bodnar, dia membuat definisi atau pengertian bahwa SIA itu adalah kumpulan dari peralatan dan manusia. Nah, peralatan di sini tentu banyak ya. Zaman sekarang tuh kita perlu misalnya handphone, kemudian komputer, ya laptop atau tab gitu kan, kemudian server, mungkin kadang-kadang
pembaca barcode, jaringan gitu kan, dan seterusnya. Dan juga manusianya. Nah, manusianya ini penting, ya kan? Penting karena sistem apapun juga yang bagus, kalau manusianya ini tidak ahli, eee, bisa menyebabkan salah informasi ya, atas pengolahan data keuangan yang di-input gitu. Jadi kalau memang teknologi informasi mengolah data keuangan, ini manfaatnya harus berguna bagi pemakai dalam mengambil keputusan, yaitu berbentuk laporan misalnya, laporan keuangan. Kemudian Romney mengatakan itu bahwa ini seperti akuntansi kayaknya nih, mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. Nah, ini menjadi penting sistem ini agar para pengambil keputusan, misalnya di Pemda, maka untuk level gubernur atau wali kota, apa capaiannya dengan APBD, atau kalau menteri itu APBN, bahkan presiden ya, menteri keuangan ingin tahu itu, apa yang bisa dilakukan setelah melihat laporan keuangan. Misalnya seperti sekarang di masa pandemi, ini sangat berpengaruh besar ya, berpengaruh besar kepada keuangan negara. Bahkan belakangan ini kita dengar ya, karena efek domino daripada wabah ini, sehingga ekonomi lesu di tingkat dunia, bahkan Indonesia saat ini katanya sudah masuk resesi. Nah, tentu data-data yang disajikan oleh para administrator, para validator gitu kan, para checker dan segala macam, jadi benar-benar data yang valid. Karena kemarin saya melihat ada di pertemuan Jogja itu, membahas soal SAIBA tadi, sistem akuntansi instansi berbasis anggaran, itu ternyata masih banyak kekeliruan tuh, padahal aplikasi. Nah, ternyata tadi operatornya itu memasukkan ke dalam aplikasi tidak sesuai rekening, atau mungkin karena rumit, rekeningnya misalnya ada beberapa digit, 101 diketiknya 110 gitu kan. Akhirnya banyak, temuan dari kita itu, walaupun pakai aplikasi ternyata ada juga kekeliruannya itu. Dan itu juga terkait selain administrator adalah validatornya, pejabat yang memvalidasi apakah data keuangan tadi layak apa tidak, betul apa tidak gitu kan. Nah, kebanyakan sekarang umumnya para para pejabat yang sekarang nih, dia menyerahkan sepenuhnya kepada operator. Nah, operator, sehingga kemarin kalau kita mendengar berita ya, yang kasus Pemda DKI itu, kenapa ada kasus lem Aibon gitu kan, ada kasus pembelian apa namanya, pensil yang miliaran itu setelah saya lihat, ternyata mereka itu tidak mengentri sampai dengan kegiatan. Jadi hanya rekening besarnya saja, maka keluarlah Aibon gitu kan. Nah, ini yang perlu diperhatikan, padahal sekarang udah canggih. Jadi udah canggih itu maksudnya kelihatan komputer siapa, kemudian siapa operatornya, siapa pemasukannya, password-nya apa, jam berapa, itu kelihatan semua itu. Nah, tadi karena validasi sampai level tertinggi, tidak melakukan apa namanya ya, review dengan baik, sehingga begitu jadi neraca,
atau laporan keuangan, begitu dipublikasi, terlihatlah hal-hal yang aneh gitu kan. Nah, ini contoh banyak juga nanti mungkin ya kalau sudah di lapangan, kadang-kadang banyak pengadaan atau permintaan di dalam anggaran yang tidak diminta oleh user. Jadi saya pernah menemukan bahwa SD, SD itu minta, waktu itu saya panggil kepala sekolahnya, saya tanya, "Bapak tahu ikhlas?" "Nggak tahu, Pak." "Ini Bapak minta ini sekolahnya." "Wah, saya nggak tahu, Pak," gitu kan. Nah, itulah kira-kira. Jadi kadang-kadang ada kepentingan lain dalam rangka, nah itu tadi, memenuhi kebutuhan lain juga. Biasanya politis lah itu ya. Tapi di luar politis itu kita harus memperhatikan bahwa apakah cukup waktu untuk melakukan entry data, karena kalau waktunya pendek, apalagi kita berhadapan dengan komputer, pasti mata kita lelah kan. Nah, kalau lelah itu tadi yang angka saya bilang, 101 bisa terjadi 110. Bahkan ada cerita lucu waktu saya ngaudit tuh ya, kantor pos dulu, berkali-kali saya hitung angka itu nggak sama. Akhirnya waktu itu saya anggota tim ya, waktu itu ketua tim saya bilang, "Ya udah berhenti dulu, wudu dulu, wudu," katanya. Nah, setelah wudu, saya hitung lagi, nah ternyata dari itu angkanya terbalik. Nah, kira-kira gitulah. Nah, ini juga salah satu kelemahan eh, dari digitalisasi tanpa mempertimbangkan faktor lainnya, misal faktor manusianya gitu. Kira-kira itu. Kemudian komponen ya. Jadi komponen era digitalisasi ini adalah pertama tadi kumpulan peralatan yang saya sampaikan ya, komputer, barcode, baca barcode dan lainnya. Ini pun harus yang benar-benar tersertifikasi lah. Jadi waktu pengadaannya pun jangan yang tidak memenuhi syarat, misalnya harusnya RAM-nya berapa, servernya berapa gitu kan. Nah, ini tanpa melihat ini berbahaya juga, apalagi misalnya untuk seluruh Indonesia. Kemudian dalam siap ini perlu juga nih dipakai dalam apa? Siap ini dalam organisasi. Nah, khususnya adalah kita di dalam pemerintahan. Maka sekarang semua pemerintah, termasuk kalau pemerintah daerah, itu semua juga sudah pakai aplikasi. Jadi kalau pemerintah pusat ada namanya tadi SPAN dan Sakti. Kalau di Pemda itu namanya Simda, ada Simda Keuangan, ada Simda BMD. Tapi ini buat pengetahuan aja ya. Kalau Simda, kalau Pemda-Pemda lain itu dengan aplikasi yang kita buat ya, kebetulan BPKP yang buat, itu semuanya nggak ada masalah. Tapi begitu masuk DKI Jakarta, itu bermasalah. Karena ternyata karena khusus, daerah khusus itu tidak sama standarnya itu, akhirnya kita buatkan semacam apa ya, aplikasi tapi dengan modifikasi lah khusus untuk Jakarta. Nah, pemerintah daerah rata-rata sekarang sudah senang dengan aplikasi karena dia bisa menyampaikan data dalam waktu yang cepat dan tepat. Misalnya dia butuh laporan keuangan per tanggal berapa, dia tinggal klik keluar itu sesuai dengan priorisasinya ya. Ini pola data biasalah, data-data mentah dikumpulkan, dicatat, simpan, kemudian
diklasifikasikan, diikhtisarkan, kemudian dilaporkan sehingga menjadi laporan keuangan. Nah, untuk memenuhi kepentingan tadi, maka apa-apa yang di-entry itu adalah semua kegiatan yang bisa dinilai dengan uang. Kalau yang bukan nilai uang harus dinilai uangkan gitu. Kemudian, ya tadi, aplikasi ini harus menghasilkan informasi. Secara umum, informasi ini adalah dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan ini banyak ya, mungkin teman-teman udah tahu lah. Ada LRA, ada neraca, ada LO, ada LPE, dan sebagainya. Termasuk caleg. Nah, lapor ini sangat penting tadi yang saya sampaikan bahwa kalau datanya atau informasi salah, maka para pejabat ya, pejabat publik yang akan mengambil keputusan bisa salah. Nah, kalau bisa salah ini kacau. Misalnya seperti kemarin ada kasus ini, kasus COVID ini ya, terutama di DKI juga nih. Jadi pembagian bantuan ternyata salah sasaran karena informasi yang diberikan salah. Sehingga khusus DKI itu para penerimanya ganda. Jadi ganda, itu makanya ramai kemarin di media massa itu. Nah, itulah kira-kira resiko apabila data informasi yang diolah tidak valid ya, tidak valid. Makanya harusnya ada review berjenjang dan sungguh-sungguh gitu. Sekarang kadang-kadang kalau review asal bawahan sudah parap, atasan parap juga gitu kan. Sampai atas tanya sedikit tanda tangan gitu. Nah, ini pengalaman aja sih. Nah, ini tadi. Jadi ada sisdurnya, ada datanya, software-nya bentuknya apa gitu kan, Oracle atau apa. Nah, kemudian tadi mesin-mesinnya tadi ya, infrastruktur teknologi, berbentuk jaringan, kemudian komputer dan seterusnya. Nah, kemudian tadi pengendalian internal dan keamanan. Nah, ini paling penting nih. Pengendalian kepentingan ini sangat diperlukan. Misalnya tidak sembarang orang bisa masuk ke ruangan komputer yang terintegrasi tadi. Tidak boleh orang lain masuk, walaupun itu misalnya OB dan segala macam harus diawasi. Yang kedua, tidak semua orang dapat mengakses ya, mengakses data atau lagi merubah gitu. Itu juga jangan. Yang ketiga, karena ini komputer dan jaringan, maka ruangan itu harus dalam suhu yang baik. Kalau suhu nggak baik, apalagi komputer misalnya yang cepat panas tuh, nah ini berbahaya juga ya. Kemudian juga keamanan dari ini, dari pihak eksternal. Kalau contohnya di sekolah misalnya, itu pernah saya audit di sekolah, baru beli komputer untuk laboratorium, 2 hari kemudian dicuri orang. Nah, ini juga penting. Artinya pengendalian hardware penting. Ya seperti pengalaman kemarin kebakaran gedung di Kejaksaan, ya kan? Itu ada indikasi bahwa pengamanannya kurang, sehingga api begitu cepat. Nah, saya nggak tahu ada maksud apa terkait dengan misalnya keamanan data gitu. Nah, itu kira-kira problem yang dihadapi pada era digitalisasi. Nah, ini yang saya sampaikan, software banyak sekali itu ada SPAN, Sakti, SAS, MPN, dan sebagainya tadi ya, termasuk Saiba itu.
Kemudian ini tulisan yang saya jelaskan ya. Nah, jadi ini data tadi akuntansi siap dan proses bisnis ini sangat penting ya untuk diperhatikan. Kemudian pengetahuan dan sukses karir seorang akuntan lah. Jadi kalau zaman dulu waktu saya kuliah, kalau selesai tingkat 4 gitu, tingkat 4 selesai langsung dapat register. Tapi tahun berapa kemudian udah nggak lagi ya, udah nggak lagi. Sekarang kalau mau jadi akuntan lulusan STAN itu harus kuliah lagi ya, kuliah profesi namanya. Kuliah profesi ini juga kayaknya bayarannya besar nih. Karena saya pernah mau sekolah akuntan saya nggak kasih, karena biayanya besar. Saya suruh langsung S2 aja gitu, karena sekarang gitu, zaman sekarang. Nah, ini terkait dengan ini, profesi akuntan ini seperti bermata dua ya, bisa survive atau bisa tenggelam gitu. Gimana survive-nya? Nah, seorang akuntan itu dituntut pertama bisa merancang sistem, minimal memahami sistem lah. Yang kedua bisa menjalankannya tuh, bisa menjalankan sistem itu. Nah, yang paling penting adalah begitu kita menguasai keduanya, zaman era digitalisasi, maka akuntan yang masa datang ya, mungkin nggak akan lihat kertas lagi itu dia. Dia hanya melihat aplikasi, dia tahu langsung. Seperti tadi saya bilang tadi, misalnya di Saiba itu ya, ada kesalahan entry apa namanya entry rekening, itu langsung tahu. Apalagi nanti dikaitkan dengan misalnya biasalah kejahatan akuntansi kan window dressing dan segala macam itu kan. Nah kalau akuntan di masa datang ini tidak dilengkapi dengan pengetahuan soal teknologi informasi, itu saya pikir berbahaya ya, bisa berbahaya itu artinya kita nggak bisa berbuat banyak gitu. Saya dulu pernah ngaudit ini ya, ngaudit eh, koperasi nelayan di Nusa Tenggara Timur itu, dia dibuatkan sistem gitu. Karena sistem tuh nggak jalan gitu. Terus saya buatkan sistem sederhana, cuma pakai Excel aja. Itu koperasinya tuh senang sekali gitu. Padahal saya cuma sederhana gitu, bagaimana melakukan pencatatan gitu menggunakan komputer komputer sederhana gitu. Nah ini penting nih, apalagi sekarang semakin berkembang ya, semakin berkembang bagaimana menyiasati teknologi yang semakin canggih ini. Nah ini untuk calon-calon akuntan coba dipikir dipikir kemudian ya, apa perlu kursus IT gitu kan? Nah ini ada beberapa hal yang baik ya atas penggunaan sistem informasi. Nah ini misalnya kualitas dan mengurangi biaya produk dah, produk jasa. Apa sih maksudnya? Tadi, jadi setelah dilakukan validasi atau approval, dokumen mana saja yang bisa dijadikan data untuk dientry ke dalam komputer sebagai database. Kemudian mengurangi biaya ya, ya mungkin biaya awalnya besar lah untuk membeli seperangkat peralatan tersebut ya. Cuma maksudnya di sini ini, mungkin mengurangi biaya-biaya pegawai ya, artinya misalnya orang kalau suruh ke KPN nanyain ini, suruh begini, suruh begitu gitu kan. Biaya-biaya yang tidak perlu setelah era
digitalisasi. Kemudian efisiensi, nah ini efisiensi, mungkin kalau kita belum digitalisasi, maka perlu banyak orang, perlu banyak orang, perlu banyak biaya, perlu banyak kertas, dan perlu banyak pulpen mungkin, untuk melakukan pencatatan gitu kan, pengklasifikasian, pengintisaran, dan pembuatan laporan. Nah ini sangat berpengaruh sekali nih terhadap efisiensi. Kemudian kecepatan, jadi efisiensi bisa waktu, bisa biaya gitu ya. Nah kemudian bisa berbagi pengetahuan dalam bentuk penggunaan aplikasi maupun apa kelemahan-kelemahan aplikasi ini gitu, untuk dalam rangka perbaikan-perbaikan di masa depan. Kemudian tadi ini nomor 4 samalah dengan yang saya kurang lebih penjelasannya. Yang kelima, nah paling penting ini, bagaimana melakukan pengendalian atas teknologi informasi tadi, supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan fatal yang tadi saya ceritakan gitu kan. Nah ini perlu dipikirkan nanti bentuknya apa pengendalian ini gitu kan. Kemudian anggaplah semua data ini valid ya. Kemudian para pejabatnya juga cakap gitu dan melakukan validasi, approval dan segala macam. Tentu informasi yang dihasilkan akan bernilai tinggi. Nah, ini sangat penting bagi pemimpin ya yang mengambil keputusan atau kebijakan. Karena hal ini terkait dengan politik gitu kan. Kenapa saya bilang politik? Karena anggaran ini adalah sebetulnya berbasis politik. Nah, berbasis politik karena melibatkan misalnya legislatif. Dalam membahas anggaran, maka eksekutif bersama-sama legislatif membahas anggaran. Sehingga disahkan. Nah, itu kan. Disahkan, itu sebetulnya proses politik anggaran gitu. Kemudian di perjalanannya nanti legislatif mengawasi eksekutif. Apakah anggaran-anggaran ini penggunaan sesuai dengan apa yang telah dimasukkan dalam perencanaan atau dalam DIPA. Nah, secara periodik nanti akhir tahun biasanya pemerintah akan mempertanggungjawabkan keuangannya kepada DPR, yaitu terutama setelah diaudit oleh BPK. Karena ini juga udah bertahun-tahun tapi masih banyak di kementerian kita tuh kok masih ada temuan gitu. Kalau dari auditor kita bisa melihat itu dua mata sisi tuh. Pertama, kalau banyak temuan dianggap auditor itu nggak kerja, sehingga kok temuan sering muncul gitu. Tapi kalau nggak ada pertemuan, dibilang auditornya bodoh, kerja apa katanya, kok nggak ada pertemuan. Nah, jadi ini buat si malakama nih buat auditor nih. Kemudian, nah ini Thunberg nih mengenalkan konsep dalam perbendaharaan disebut dengan value chain. Value chain yaitu menggambarkan proses produksi sistem perbendaharaan dan memperlihatkan langkah-langkahnya. Artinya ada prosedurnya lah. Jadi baik sektoral maupun lintas sektoral. Nah nanti yang tadi saya bilang itu misalnya SPAN terintegrasi dengan Sakti, mungkin dengan Saiba dan sebagainya. Nah ini yang tadi saya bilang, masih perlukah gitu kan? Apakah perlu gitu? Karena sekarang kan baru 2 laporan, yaitu laporan pemerintah pusat dan laporan pemerintah daerah. Itu yang ada 2. Dan itu terpisah. Pada DPR laporannya hanya berbentuk LKPP, sementara Pemda tidak digabung ke
laporan pemerintah. Kalau dirinci sebetulnya tadi saya bilang bahwa laporan tuh perlu 3 ya, 1 LKPP, 2 LKPD, kemudian satu lagi laporan keuangan desa gitu. Nah saya nggak tahu tuh dari 3 itu kalau digabung mungkin bisa juga menjadi laporan negara kesatuan Republik Indonesia itu. Tapi apakah perlu saya nggak tahu itu. Pemikiran. Nah ini biasa ya ERP ini. Jadi ERP ini biasalah di mana-mana sistem mengintegrasikan semua aktivitas organisasi. Terus dia bentuknya ya pasti modul gitu kan, menggunakan Sysdur, terus mempunyai database, sehingga itu perlu modul-modul untuk mendukung operasional sistem tadi. Misalnya tadi ada pembayaran, penerimaan, aset, persediaan, dan lain-lain. Nah ini perkembangan di Indonesia. Ini saya rasa nggak perlu saya jelaskan ya, nanti dibaca aja ini. Tapi yang jelas di tahun sekarang ini tahun 2016 aja nih laporan pemerintah pusat udah BTP ya, mudah-mudahan terus BTP. Nah sampai sekarang nih dia menggunakan aplikasi yang terintegrasi dengan sistem lain. Jadi mudah-mudahan ini terus berkembang sehingga pada suatu saat nanti tidak lagi banyak aplikasi untuk mencatat keuangan begini itu. Nah mungkin perlu dipikirkan tuh nanti para akuntan-akuntan muda lah atau para IT muda supaya suatu saat punya sistem yang settle gitu. Nah ini perkembangan SIA ya, perkembangan SIA sama aja dengan yang kurang lebih sama dengan tadi ya, dimulai tahun 45, ada yang bilang 46 gitu kan. Nah ini dibaca aja, nggak perlu saya jelaskan. Ini sedikit gambaran aja ya, sedikit gambaran bagaimana pergerakan sistem aplikasi ya yang ada di Indonesia ini. Dulu sebelum tahun 2004 tuh dia aplikasinya Dik dan Dip, daftar isian kegiatan, daftar isian, itu namanya project ya. Kemudian Bun juga demikian. Nah 2004 meningkat sedikit, dia udah bisa membuat rencana kegiatan anggaran. Terus nama Dip pun berubah menjadi Dipa, daftar isian penggunaan anggaran. Kemudian tahun 2015 itu mulai pakai Sakti itu, tapi masih piloting ya. Dan 2020 pun ini kalau saya lihat ini dia katanya roll on ya, roll on tapi belum semua saya lihat karena di tempat karena saya kerja di kementerian itu masih menggunakan 2 aplikasi yaitu Saiba dan Sakti. Di penerimaan juga ini ada Sispennya. Mungkin udah kenal ya. Lu pakai aplikasi PP, surat permintaan pembayaran, SPM, SP2D dan seterusnya. Nah, mulai 2015 maka
digunakanlah SAS dan Sakti itu. Untuk bendahara negaranya pakai SPAN dia. Ini saya skip aja ya. Inilah pergerakan reformasi manajemen keuangan pemerintah ini hingga saat inilah. Itu undang-undangnya tentang keuangan negara, perban, kemudian nah ini pemeriksaan pengelolaan keuangan dan penjaga keuangan negara ini. Hingga saat ini dengan menggunakan aplikasi yang katanya cukup diandalkan, mudah-mudahan ini akan lebih baik lah untuk membuat pertanggungjawabannya, sehingga terlihat bahwa LKPP kita mendapat WTP. Nah ini perkembangan sianya, yaitu melalui Impres nomor 3 tahun 2003, dia transformasi menuju e-government. Nah, di sini ada manajemen keuangan publik, kemudian pendapatan, tata kelola keuangan, dan proyek implementasi. Yang terakhir ini adalah SPAN, merupakan komponen terbesar Government Financial Management and Revenue Administration Project. Dan selanjutnya akan menjadi fondasi untuk reformasi manajemen keuangan negara. Mudah-mudahan ini menjadi lebih baik. Baik teman-teman, nanti tolong saya diingatkan ya 5 menit menjelang atau 10 menit menjelang selesai, karena saya mesti mengupload absensi ya. Kalau ada pertanyaan silakan, atau ada yang mau di itu kira-kira materi yang